Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan untuk varian Honda Beat terbaru 2023 tipe Deluxe tipe tertinggi yang sudah menggunakan smart key atau keyless warna biru, birunya biru Dove. Untuk harganya itu sendiri dengan tipe Deluxe yang non keylessnya tidak beda jauh, dimana untuk tipe Deluxe yang smart key atau keyless di Jawa Tengah ini dibanderol di harga Rp21.320.000, sedangkan non keylessnya Rp20.790.000. Artinya hanya selisih Rp500.000 saja sudah bisa mendapatkan tipe Deluxe tipe tertinggi yang pakai smart key atau keyless, yang tentunya jauh lebih aman dibandingkan dengan kontak-kontak biasa. Oke, langsung saja kita lihat untuk detailnya. Apakah benar Honda Beat terbaru ini lebih besar dari versi sebelumnya? Teman-teman bisa simak sampai selesai. Nah, kita lihat dulu nih dari bagian batok kepalanya. Untuk desain di bagian batok kepalanya ini memang mengalami perubahan yang signifikan, teman-teman. Untuk lekukan-lekukannya justru di sini saya melihat lekukan model seperti ini seperti lekukan yang ada di Vario 160. Ini mirip-mirip nih untuk model lekukan kayak gininya, tapi memang untuk di sininya yang berbeda sama tengahnya. Kalau Vario 160 kan ada lekukan ke dalam, kalau ini enggak, seperti ini modelnya. Kemudian terlihat memang agak lebih besar ini dibandingkan dengan yang model sebelumnya. Kemudian dari sisi pengereman di sini yang di sebelah kiri, handle rem sebelah kiri dilengkapi dengan pengunci pengereman yang teman-teman bisa manfaatkan saat parkir di jalan yang miring. Oke, untuk paduannya warna biru dengan hitam, yang hitam berbahan plastik kasar, birunya yang bodi halus warnanya Dove. Nah, kita geser ke bagian bawahnya. Di bagian tengahnya ada warna hitam lagi, yang hitamnya pun mengalami perubahan dari versi sebelumnya, terlihat lebih ngelancip sih. Untuk mulai lekukannya lebih cepat teman-teman dari sini, sehingga terlihat lebih lancip. Kalau sebelumnya itu agak melebar dulu baru ngelekuk ya. Kemudian di sini sudah tidak ada lubang lagi ya. Kalau dulu ada lubangnya di sini, kemudian ada sedikit variasi lekukan di sini. Nah ya, modelnya lekukannya di samping, dan untuk sedikit lekukan di bagian depan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk di bagian antara mika lampu sen dengan headlampnya ini ada bodinya. Nah seperti ini. Kalau dulu tuh kayak langsung ya, nggak ada model kayak gininya. Jadi kesannya memang ya untuk di lampu sen ya kelihatan kayak sipit-sipit kayak gitu ya. Nah seperti ini tampilannya teman-teman. Kemudian dari sisi sen masih bohlam biasa, headlampnya sudah LED, dan saya tadi sempat lihat-lihat juga ini sedikit berbeda juga untuk desain daripada headlampnya teman-teman. Jadi tidak sama dengan model yang sebelumnya. Kalau model sebelumnya framenya juga modelnya agak keluar, kalau ini framenya malah di dalam, sehingga yang terlihat mika di bagian headlampnya saja nih untuk di bagian sini. Nah seperti ini. Kemudian untuk bodi bagian sampingnya ini juga berbeda, terlihat lebih besar karena memang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena yang sebelumnya tuh di bagian sini ada variasi menggunakan bodi plastik kasar, tapi yang sekarang di Honda Beat full warna biru yang bahan halus. Kemudian lekukannya di sini ada lekukan ke dalam, tetapi tidak langsung lekuk ngelancip atau ngeruncing ya. Jadi agak melebar. Makanya tampilannya pun dilihat dari depan ini terlihat lebih lebar dibandingkan dengan yang model lama. Seperti itu. Makanya memang saya lihat ini desainnya berubah dan bodinya menjadi agak lebih gemukan sedikit teman-teman. Nah sekarang untuk bagian spakbornya juga lekukannya di sini nggak terlalu ke dalam, jadi tipis-tipis saja model lekukannya. Untuk suspensinya teleskopik, pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal, ini masih sama. Pakai nisin untuk kalipernya, bannya di sini masih sama juga 80/90 menggunakan ring 14 dengan ban tubeless, warna velgnya hitam. Ini palang velgnya seperti ini. Nah di sini penambahannya ini ada tulisan Honda ya, menggunakan stiker atau striping. Nah sekarang kita lihat pada bagian fitur-fiturnya. Ada untuk kontrol lampu jauh dekat, klakson sen, kemudian ISS untuk menghemat bahan bakar, ada tombol starter, dan penambahannya di sini ada alarm. Nah di sini ada indikator alarmnya di sini nih teman-teman. Nggak begitu nampak, tapi di sini ada indikator alarm, indikator engine, indikator sen, indikator lampu jauh, indikator aki ya.
atau baterai dan indikator ISS, dan ini indikator untuk eco atau saat kita berkendara kemudian nyala berwarna hijau, artinya hemat bahan bakar, dan ini untuk kecepatannya. Dan yang bagian digital sini ini untuk melihat total kilometer sama indikator bahan bakar. Nah, secara desainnya pun di sini berubah ya, tidak terlalu jauh banget ubahannya teman-teman, tapi ada perubahan. Nah, khususnya tampilan di sini nih. Kemudian untuk di sini ada bodi hitam yang berbahan plastik kasar dan ada bagasinya juga. Kemudian kalau untuk power outlet atau power charger masih ada juga, serta di sini dilihat memang kayak lebih lebar ya dibandingkan dengan Honda Beat sebelumnya. Dan memang lebih lebar teman-teman, bukan hanya kelihatannya saja, tapi memang realitanya saya lihat lebih lebar. Kemudian di sini untuk power outlet atau power chargernya versi yang belum USB ya, masih menggunakan model seperti ini, sehingga butuh adaptor. Dan ini untuk model daripada Smart Key atau keylessnya, modelnya sama dengan kayak Vario 125, Vario 160, VC itu sama. Scoopy juga sama ya, mendapatkan 2 remote, 2 emergency key, 2 ID tag. Nah, untuk di bagian step floor-nya juga tidak ada perubahan sih kalau saya lihat dari model sebelumnya. Masih sama untuk lebarnya. Kemudian dari sisi jok juga masih sama ya. Tidak terlalu tidak berubah malah. Ini kelihatan ya. Jadi memang joknya juga ramping karena bodinya yang ramping, tidak lebar untuk model-model joknya. Tapi di sini saya lihat berbeda lagi, untuk bodi di bagian belakangnya ini terlihat lebih lebar dari yang model sebelumnya teman-teman. Nih jarak dari warna hitam ini terlihat lebih melebar, bahkan di sini tambah gelembungan, di sini tambah melembung. Nah ini tambah lebar sehingga kurang lebih ya di sini gelembung misalkan 5 senti ya teman-teman. Nah ini juga 5 mili ya, 5 mili ya, ini lumayan lah. Jadi terlihat memang lebih besar ya, walaupun tidak banyak banget, tapi secara besarannya akhirnya menjadi lebih besar karena di sini gelembung. Dan ini untuk tulisan bitnya, emblemnya pakainya timbul berwarna krom. Kemudian untuk bezel memang tidak terlihat perubahan yang signifikan, tetapi saat dipegang ini terasa banget bedanya. Kalau yang sekarang kayak nggak ada lapisan karetnya. Kalau yang dulu itu empuk kalau kita pegang, kayak ada lapisan karet. Kalau sekarang nggak ada. Dan untuk di bagian stop lampnya ini terlihat lebih moncong keluar. Kalau yang sebelumnya nggak begitu teman-teman. Kemudian dari modelnya, desain dari stop lampnya pun berubah total, serta tidak ada lagi moncong yang ada lampu pencahayaan plat nomor yang langsung pencahayaannya dari bagian stop lampnya. Di sini ada mata kucing kayak gini. Nah nanti dari sini untuk pencahayaan plat nomornya dari atas, dan ini tampilan di bagian spakbornya. Tetapi untuk versi Honda Beat yang sekarang ini tidak ada selahan atau engkolan di bagian CVT-nya. Modelnya polos kayak gini teman-teman ya. Sehingga memang untuk model-model non selahan atau engkolan atau kickstarter itu dari generasi seperti Vario 125, PCX, ADV, kemudian Scoopy itu yang versi keylessnya juga enggak ada di Honda Beat, sekarang sudah mengikuti tanpa engkolan atau selahan. Nah seperti ini ya. Makanya tadi saya jelaskan pada bagian panel meternya ada indikator aki yang untuk ngontrol aki ketika nyala berwarna merah, itu artinya kondisi aki dalam kondisi kurang strom lah bahasanya teman-teman. Tapi itu bisa dicas dulu sebelum teman-teman buru-buru ganti aki. Jangan buru-buru ganti aki, bisa dicas dulu. Nanti setelah dicas, kalau kemudian masih tetap seperti itu ya baru itu memang akinya yang sudah tidak layak pakai, minta diganti. Tapi jangan buru-buru, tapi alangkah baiknya dicas terlebih dahulu. Kemudian untuk pengereman belakang menggunakan pengereman tromol, jadi tidak ada perubahan dari sisi pengereman. CVT-nya malah yang berubah, tidak ada selahan atau engkolan. Dan ini untuk filter udara, untuk footstep-nya masih sama ya, jadi besi yang dibalut karet berwarna hitam. Kemudian dari sisi suspensinya juga sama dengan model sebelumnya, suspensi tunggal. Kemudian dari sisi mesin juga menggunakan mesin 110 cc berpendingin udara SOHC, dan untuk Honda Beat itu sendiri diklaim dapat menempuh 60 km per liternya. Untuk kapasitas tangkinya 4,2 liter dan bagasinya 12 literan. Dan bonusnya juga masih tetap dapat 2 spion, satu spion biasa, satunya LED yang menyala teman-teman. Nah ini untuk bagian cover knalpot hitam berbahan plastik kasar yang motifnya motif kayak karbon kayak gitu ya. Nah untuk warna birunya seperti ini dengan harga 21 juta.
320 OTR Jawa Tengah, tepatnya di plat G, plat H, plat K, serta plat AD. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.